Baik, terima kasih kepada Ibu Nai karena telah meluangkan waktunya untuk berkenan saya wawancarai. Jadi begini Ibu Nai, jadi ada Pak. beberapa masalah yang Mm-mm. ada di kelas saya. Ini juga untuk pemenuhan tugas PPG dalam jabatan di siklus kedua mengenai alternatif solusi. Jadi di sini nanti saya mencoba untuk meminta atau istilahnya meminta bantuan Ibu untuk memberikan alternatif solusi pada permasalahan permasalahan saya. Begitu Ibu, G? Ya, baik, Pak. Oke, jadi untuk masalah yang pertama adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 3 pada mata pelajaran matematika materi hubungan antar satuan baku. Itu yang ada di untuk masalah Ya. pertama yang ada di kelas saya. Jadi Mm-mm. bagaimana Ibu untuk solusinya? Kalau menurut saya, untuk satuan baku sendiri itu lebih ke berat atau panjang atau apa ya, Pak? Kita ke panjang. Oke, ke panjang. Baik. Panjenengan bisa membuat materi atau kegiatan belajar itu semenarik mungkin, begitu, dengan metode yang sesuai dengan karakteristik anak, atau sekarang sudah ada yang terbaru tuh, PBL atau PJBL. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau saran saya supaya anak-anak itu tertarik, tidak hanya ketika ditayangkan atau diberikan satu macam gambar tangga seperti itu. Nah, saya pernah mengajar tentang uh, satuan baku begitu, karena menurut saya kok tangga untuk mereka kok sedikit susah begitu. Jadi saya membuat semacam permainan. Nah, permainan itu kalau dulu namanya permainan apa ya, Pak ya? Yang lompat-lompat itu saya lupa namanya. Jadi eh, dia akan berjalan di atas papan begitu. Namanya papan satuan baku panjang gitu. Jadi ada kilometer, hektometer dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara kerjanya kita jelaskan lewat anak itu ketika dia akan mengerjakan satu hal. Misalnya dari sentimeter ke kilometer, dia harus naik atau turun. Ya. Begitu. Dia harus lompatnya ke depan atau lompatnya ke belakang. Begitu, Pak. Hmm. Jadi gitu. Kalau aku maju, aku harus misalnya kurang nol atau tambah nol atau harus seperti apa. Jadi, itu menjadi metode yang menurut saya pas di kelas saya waktu itu. Selain itu, karena juga praktek langsung, kemudian medianya bisa dipegang, kemudian ada berbagai manfaat dengan adanya alat peraga tersebut. Namun tidak terus melulu itu tangga begitu ya Pak, atau papan satuan loncat atau bagaimana, bisa bisa juga menggunakan tangga, misalnya panjenengan susun kardus atau apa, nanti kita tempatkan dalam satu objek di situ, begitu bisa bisa juga sih seperti itu. Tergantung nanti kelasnya seperti apa. Kalau di kelas saya itu kan cenderung anak-anaknya sangat aktif. Jadi kalau hanya tangga itu anak hanya diam, tangan yang bekerja. Nah, tapi kalau berjalan atau melompat, ya kan yang bekerja. Jadi akan kelas akan semakin hidup, gitu Pak. Itu Ibu. Ya. Baik. Untuk masalah yang kedua yang ada di kelas saya itu rendahnya kemampuan berbicara siswa kelas 3 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi analisis teks percakapan. Mungkin ada solusi gitu. Kalau sekarang itu Pak, permasalahan tersebut itu sebenarnya terjadinya itu kompleks sekali. Bahkan sampai sekarang saya juga masih merasakan anak-anak itu kalau memunculkan satu kata yang bermakna itu agak susah begitu. Jadi ketika disuruh presentasi itu ya dia malu, kemudian nggak mau dengan berbagai hal. Padahal
ketika kita tinggal atau dia bicara dengan temannya itu muncul kosakata yang banyak sekali. Nah, untuk itu eh, sebenarnya yang harus kita perlukan adalah metode atau media yang menarik untuk menunjukkan Ya, suatu kata. Misalnya ada juga dengan wayang, wayang orang, begitu. Nanti anak-anak akan memunculkan banyak kata. Terus kemudian lewat dibiasakan presentasi, begitu. Jadi tidak hanya melulu dia berbicara di kelas gitu. Kalau bicaranya sih sebenarnya banyak, cuman kan untuk bermaknanya dalam satu pembelajaran belum gitu kan ya Pak ya. Saya kira iya itu Bu. masalah kita bersama ya. Jadi ya Ya, memang dalam satu pembelajaran itu harus ditutup mungkin atau akhirnya mungkin ada satu presentasi, kemudian dia menjelaskan kegiatan main yang dilakukan itu apa saja. Terus kemudian ketika ada pelajaran tentang percakapan ya berarti kita harus medianya mungkin dengan boneka atau wayang orang atau apa itu yang bisa memunculkan kosakata yang bermakna untuk anak. ya. Berarti itu bisa digunakan nggih Bu nggih. Oke, Terutama untuk interaksi dan bisa berdiskusi juga nggih. iya berdiskusi, presentasi itu saya rasa bisa lah untuk kegiatan anak untuk belajar memunculkan kosakata yang bermakna. Begitu nggih Bu nggih. Terima kasih nggih Bu nggih. Iya, Masalahnya ini sama-sama. yang baru terdeteksi hanya 2 dan Mm-mm. kemungkinan sudah mendapatkan solusi dari panjenengan. Mungkin akan segera kami terapkan untuk pembelajaran yang lebih baik. Sekali Iya, lagi terima kasih untuk waktunya Ibu. iya Selamat sama-sama ya Pak. beraktivitas kembali.